Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan gue memulai sebuah cerita. Sebelum ke ceritanya, jangan lupa like dan komennya biar channel ini terus berkarya. Oke, langsung saja ke ceritanya. Sebuah cerita yang pernah diceritain oleh seseorang yang menurut gue spesial, karena gue udah kenal dia lama. Lama sekali, meskipun gak pernah satu sekolah, satu kampus, satu pekerjaan, tapi gue udah nganggap dia abang kandung udah lama seinget gue buat main ke kota pahlawan ini. Salah satu kota yang jadi saksi perjuangan gue dulu buat nyari kerja serabutan, dan hari ini, gue balik lagi ke kota ini, buat ketemu seseorang yang gak tahu kenapa selalu bikin gue kangen wejengan beliau. Namanya adalah Mas Damar. Ngomong soal Mas Damar, gue jadi inget sebuah cerita di mana beliau menceritakan salah satu cerita pengalaman beliau, yang menurut gue menarik. Terlepas dengan sebegitu ngerinya cerita itu, tetap saja, cerita ini adalah cerita yang selalu gue ingat. Cerita tentang Deso Gondomait, Deso Edan. Desa gila, kata Mas Damar. Matanya masih menatap ke sana kemari seolah peristiwa itu membekas di ingatannya. Dan yo opo? Gila bagaimana? Gue bertanya. Penasaran, yo opo ga edan, bendino onok ae sing mati. Nek gak mati, jarene tondo balak, bagaimana gak gila? Setiap hari selalu saja ada orang yang mati, kalau tidak ada yang mati, katanya justru mengundang musibah. Percakapan kami sahut menyahut, membuat gue semakin penasaran, sampai pandangan gue teralihkan ketika motor Honda RC hitam baru saja berhenti. Mas Erik, sosok yang juga gue kenal akrab, datang, duduk dan memesan kopi. Di sini, gue melihat Mas Damar melihat Mas Erik. Rik, iki loh. Ceritakno cerito sing awakmu ambek aku zaman kuliah biyen. Sing nyasar gok desa Gondomait. Rik, ini loh. Ceritakan cerita kamu dan aku yang zaman masih kuliah. Waktu kita nyasar di sebuah desa bernama Gondomait. Wajah tenang Mas Erik tiba-tiba berubah, mengisyaratkan ketidakkenakan, dan gue bisa menangkap raut ngeri itu dari alisnya. Jack diiling-iling ae, wes. Lali ke ae, masih diingat saja. Sudah lupakan. Mendengar itu, GW pun langsung memohon. Sejujurnya, GW paling suka mendengar cerita-cerita seperti ini. Toh GW udah gak asing lagi dengan hal-hal seperti ini. Awalnya, Mas Erik tampak ogah menceritakan, berbekal bujukan bahwa GW yang akan bayar kopi ditambah rokok. Untuk cerita ini, gue pun menyanggupi. Disinilah, GW melihat Mas Erik menunjuk sesuatu. Arah utara dari kota pahlawan ini, GW mengangguk. Yo, go kunu desone, di sanalah desa ini berada, dan disinilah. Cerita ini dimulai, Mas Damar baru saja ditunjuk untuk menjadi ketua Mapala periode tahun 2011-2012, di salah satu universitas yang cukup dikenal di kota ini. Menjabat menjadi ketua pada semester 6 bukanlah hal bijak. Terlebih ketika ada agenda, bahwa bulan Juli, akan ada proyek untuk mendaki puncak Mahameru, di mana 4 universitas bersama Mapala mereka akan bergabung. Disinilah, Mas Damar membuat satu acara dadakan untuk mempersiapkan kesanggupan tim mereka pada bulan Juli, tetapi, tak satu pun anggota sanggup. Karena bertepatan dengan UTS, karena minimnya persiapan, Mas Damar pun berinisiatif untuk melanjutkan agendanya, meski bila harus seorang diri. Mas Erik, ketua Mapala sebelumnya pun akhirnya ikut bergabung. Karena toh ini untuk nama universitas mereka, dan disinilah mereka dapat satu tempat yang dirasa cocok, alas T,
Salah satu tempat untuk melatih stamina karena medannya yang menanjak dan juga tempat terbaik untuk mendapat momen di mana suhu tempat ini nyaris seperti suhu di puncak Mahameru. Sebelum Mas Damar dan Mas Erik tahu apa yang sudah menunggu mereka di sana. Persiapan sudah dilakukan 1 minggu sebelumnya, mulai dari izin untuk mendaki sekaligus menyisir tempat yang akan dijadikan tujuan pendakian ini, meski jalur yang akan dituju Mas Damar dan Erik, bukan jalur pendakian pada umumnya, namun, Mas Damar meyakinkan Mas Erik, perjalanan 6 jam, terasa singkat, terlebih di hari yang semakin petang. Mas Damar masih memeriksa semuanya. Kompas yang selalu dibangga-banggakan pun tak luput dari genggaman. Mobil mereka berhenti di salah satu pos yang sudah tidak asing lagi bagi mereka. Anehnya, malam itu tidak ada satupun yang berjaga. Seharusnya ada 1 atau 2 penjaga, karena meskipun ini bukan jalur pendakian resmi, ini adalah jalur yang seringkali ramai pengunjung. Karena tempat ini adalah satu tempat objek wisata yang terkenal, menunggu, setidaknya itu yang dilakukan Mas Damar. Karena bagaimanapun laporan itu penting terutama untuk menghindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Namun, 1 jam 2 jam berlalu, dan masih belum ada 1 batang hidung pun yang muncul. Hal itu membuat Mas Erik gusar. Wes ngene ae loh Mar, tinggalan KTP go kene, tulisan pesan bahwa kita sudah melaporkan. Toga onok singiro sampai kapan petugas, ega ongkan. Sudah, begini saja Mar, tinggalkan KTP. Di sini, tulis pesan, bahwa kita sudah melaporkan, lagian kita gak tahu kapan petusannya ada, bimbang. Itulah yang Mas Damar pikirkan. Bukan sekali 2 kali hal ini terjadi. Namun satu yang Mas Damar ingat, hal-hal seperti ini biasanya diiringi dengan petaka yang buruk di langkah selanjutnya. Namun, Erik benar. Tidak ada yang tahu kapan petuas itu akan kembali, nekat. Mas Damar dan Mas Erik pun akhirnya melangkah masuk ke dalam hutan, bersiap untuk menyambut penghuni yang sudah menunggu mereka. Jam menunjukkan pukul 8 malam. Seharusnya jalanan belum segelap itu, apalagi jalurnya sendiri masih tidak seberapa jauh dari pos pertama. Tapi, malam itu lain, jalur itu lebih gelap dari seharusnya. Yang lebih aneh, tidak terdengar satupun binatang malam di sekitar sana. Medannya memang menanjak, seperti bukit setapak yang bila ditelusuri lebih tinggi, namun masih bisa ditempuh dengan santai. Di sini, Erik yang memulainya, jarembahku, dam, nek ga onok suoro, biasane onok memedi, kalau kata mbahku, kalau ga ada suara, biasanya ada hantu, hus. Di jogo lambene, ga apik ngomong ngunu, hus, dijaga mulutnya, tidak baik ngomong begitu, kata Damar. Ada yang membuat Damar sedari tadi tidak tenang, berjalan di belakang Erik. Seharusnya tidak ada lagi sesiapapun di belakangnya, namun, bulu kuduknya berdiri sedari tadi. Bukan kali pertama Damar merasakan ini, selama dia mendaki gunung dan masuk ke hutan-hutan seperti ini, bulu kuduk atau leher meremang sudah menjadi makanan sehari-hari. Namun, perasaan ini berbeda, seolah-olah, yang ini jauh lebih mengintimidasi. Namun, Erik tak merasakan apapun. Melihat Erik membuka jalan dengan parang di tangannya setidaknya memberi ketenangan pada Damar. Sampai, ia akhirnya mendengar suara lain. Damar berhenti, disusul Erik. Rik, panggilnya. Erik mendekat, menatap Damar yang leluasa mencari-cari pandang. Opo? Apa, pitik, ayam, kata Erik mengulangi. Krungu ora, onok suara pitik. Dengar tidak ada suara ayam, Erik diam, mencoba mencuri dengar apa yang Damar dengar. Namun, Erik menegaskan bahwa tidak ada suara apapun kecuali angin yang berhembus di sela dedaunan. Ora onok, gak ada. Mereka berpandangan untuk sepersekian detik, kemudian melangkah cepat-cepat.
ada hal-hal yang tidak sepatutnya diucapkan atau didengarkan, salah satunya adalah suara ayam. Mendengar suara ayam seperti pertanda sial bagi siapapun yang mendengarnya, terlebih di tempat ini. Damar dan Erik memikirkan hal yang sama. Kuntilanak, meski kalimat itu tidak diucapkan, namun mereka sama-sama mengerti satu sama lain. Yang menjadi pertanyaannya adalah, suara ayam yang didengar Damar dan tidak didengar Erik, menegaskan sesuatu. Salah satu dari mereka sudah disawang, incar. Sedari tadi, degup jantung dan suara nafas terengah-engah menegaskan bahwa mereka sudah berjalan lebih jauh, berpikir bahwa mereka sudah aman. Eriklah yang kemudian mengatakannya, Janka. Ambu Sembujo, sialan, bau bunga Sembujo. Mereka bertukar tatap, tidak ada yang tidak mengerti Erik seperti Damar. Umpatan atau kalimat tidak pantasnya biasanya menegaskan perasaan ketakutan, dan itu cara Erik untuk menekannya. Namun, terkadang Damar merasa hal itu bisa mendatangkan hal sebaliknya. Kadang, dunia mereka menangkap pesan berbeda. Benar saja. Suara ayam, bebauan bunga, kemudian berujung pada sosok di balik semak belukar. Eriklah yang pertama tahu, namun, keinginan untuk memanggil Damar yang izin untuk membuang air kecil, mendatangkan rasa penasaran yang besar. Erik mengintip sosok asing itu, sosoknya tinggi, setinggi Erik. Ia berdiri di bawah pohon rindang, berdiri begitu saja. Mengenakan baju yang terlihat seperti kain. Warnanya mencolok dengan kegelapan hutan. Putih. Erik terus melihat, tatapannya terkunci pada kepalanya, yang sedari tadi tergedek ke kiri dan kanan. Setelah beberapa saat, barulah Erik mengerti, kepalanya tergedek bukan karena tanpa sebab, melainkan, tepat di lehernya, rupanya menahan berat kepalanya. Apalagi bila lehernya patah, saat itu, Erik sadar, sedari tadi, ia melihat sosok kuntilanak yang sering ia dengar ada di hutan. Umumnya, memang sering terdengar kabar bahwa penghuni atau kasarnya, penunggu-penunggu di dalam hutan adalah korban-korban kecelakaan atau bencana-bencana yang tidak umum. Kini setelah melihatnya dengan mata kepala sendiri, Erik akhirnya tahu bahwa mereka memang nyata. Damar sudah kembali, mereka pun melanjutkan perjalanan. Rencananya sendiri, mereka harus sudah menempuh setengah dari jalur pendakian, yang menurut Damar bila dilihat dari lama jam. Mereka berjalan, tidak jauh lagi, Erik lebih sering diam. Hal ini membuat Damar penasaran, asap rokok mencoba mencairkan suasana, namun Erik lebih memilih diam. Sesekali dia mencuri pandang ke belakang yang jelas-jelas tidak ada siapapun kecuali Damar. Onok opo Rik? Ada apa Rik? Gak onok, gak ada. Damar tahu, Erik sedang berbohong. Barulah, ketika sampai di tanah lapang, yang artinya pos kedua atau tempat yang biasa digunakan sebagai penakaran satwa sudah dekat, Erik baru membuka suara, onok kuntilanak Dam, kaget. Namun Damar tidak mencoba menanggapi, ia hanya melihat Erik lebih pucat. Seteguk air dalam botol setidaknya mampu menenangkan Erik, setelah dirasa cukup dan Erik menjadi lebih tenang. Seusai cerita bagaimana ia melihat makhluk itu, Damar yang sekarang memimpin, disinilah keanehan itu terjadi. Pos yang seharusnya tidak jauh dari tanah lapang, tidak ada. Hampir 2 jam, Damar dan Erik hanya berada di area itu dan itu terus. Hal ini membuat mereka akhirnya berpikir buat menginap di sana. Terlepas dari apa yang mereka alami malam ini, mereka memutuskan pasrah. Sampai terdengar suara langkah kaki menghentak, dan sontak mereka terjaga diikutilah suara ramai itu. Di sanalah Erik dan Damar melihatnya. Orang-orang berjalan berjejeran, seolah ada sesuatu yang sedang mereka kerjakan.
Sampai mata Erik dan Damar tertuju pada barisan paling depan, di sanalah mereka baru sadar. Ada perkuburan mayit, untuk apa orang-orang menguburkan jenazah pada malam buta seperti ini? Setidaknya itu yang Damar dan Erik pertama pikirkan. Sampai baru mereka sadar, bagaimana mungkin ada penguburan jenazah di tengah hutan? Keganjilan itu sebenarnya sudah dirasakan sedari awal masuk ke dalam hutan. Mas Damar dan Erik hanya diam sembari memandangi rombongan itu semakin jauh, hingga akhirnya, kehadiran mereka benar-benar lenyap di telan kegelapan hutan. Di tengah perasaan campur aduk itu, tiba-tiba Mas Damar mengeluh kesakitan. Sebenarnya sedari tadi mereka berjalan menempuh medan berat itu, di bagian selangkangan Mas Damar terasa nyeri namun ia mencoba menahannya. Puncaknya, ketika Mas Erik mengajak untuk lanjut. Tiba-tiba, Mas Damar mengeluh tidak bisa melanjutkannya. Diceritakanlah kondisinya, dan ketika diperiksa apa yang terjadi, Mas Damar gak tahu lagi harus ngomong bagaimana kondisinya ke Mas Erik. Yo opo Mar, isok lanjut ora? Gimana Mar, bisa lanjut apa tidak? Mas Damar memanggil Erik, memintanya mendekat sembari menceritakan keluhannya, dan ketika dia menunjukkan kondisinya saat itu, Mas Erik hanya bisa melotot gak percaya atas apa yang dia lihat. Janka, kenek opo, kun? Sialan, kenapa dengan kamu ini? Tanya Mas Erik. Matanya fokus melihat sesuatu yang ganjil itu. Mas Damar hanya diam, wajahnya sudah pucat. Jangankan menjawab pertanyaan Erik, kapan dan bagaimana ini terjadi saja, Mas Damar tidak tahu, gak eroh Rik, gak tahu Rik. Melihat kondisi Mas Damar seperti itu, Mas Erik akhirnya menyuruh Mas Damar bersandar di pohon. Pikirannya fokus ke rombongan yang tadi lewat. Jin atau bukan, Mas Erik harus memanggil mereka, agar Mas Damar segera tertolong. Tidak hanya itu, hal seperti ini baru pertama kali Mas Erik hadapi. Bagaimana bisa terjadi hal-hal seperti ini, padahal mereka tidak lupa berdoa agar dilancarkan semuanya. Tapi, kok bisa tes isnya si Damar membesar seperti itu? Besarnya sendiri nyaris sama seperti kepalan tangan yang menggenggam. Mas Erik cuma berpikir satu hal, pasti jin gunung yang melakukannya. Mas Erik pun meninggalkan Mas Damar seorang diri. Ia berlari menembus semak belukar, menuju ke rombongan yang sudah hilang lenyap di tengah kegelapan. Ada hal yang aneh dan entah Mas Damar dengar atau tidak, tapi Mas Erik yakin, tadi ketika mereka mengintip rombongan itu, ia mendengar suara gamelan yang didengungkan. Hal itulah yang membuat Mas Erik tidak berani bicara, karena fokus mendengar alunan dari gamelan yang dipukul. Tidak hanya itu, ekspresi wajah dari iring-iringan itu, tidak satupun menunjukkan wajah sedih atau bersimpati. Sebaliknya, wajah-wajah itu sumringah seperti sedang mengadakan pesta. Lalu, keranda mayit yang dipinggul pun asing. Biasanya ditutup dengan kain hijau tua, namun yang Mas Erik dan Damar lihat, keranda mayit itu ditutup dengan kain hitam lengkap dengan bunga melati. Terajut sebagai pengiringnya. Hal-hal itu yang dijadikan Mas Erik patokan. Semoga ia masih bisa mendengar iring-iringan musik gamelan, dan semoga mereka memang manusia. Berlari kurang lebih 10 menit dan semakin jauh lokasinya dari Mas Damar yang masih menahan nyeri, Mas Erik sadar, rombongan itu sudah lenyap, menyisahkan tanda tanya. Bagaimana bisa mereka berjalan santai dengan gendong mayit di medan yang naik turun seperti ini? Putus asa, Mas Erik akhirnya menelusuri jalannya lagi, kembali ke tempat di mana Mas Damar tak berdaya. Ia berharap segera selesai dan keluar dari area belantara ini. Rupanya ketika kembali, Mas Erik kaget saat di hadapannya, Mas Damar tidak sendirian. Di depannya, ada nenek-nenek tua. Di punggungnya, ia memanggul kayu bakar. Terlihat dari jauh, Mas Damar tampak mengobrol dengan sosok asing itu, membuat Mas Erik bertanya dua, ragu, lalu mendekat. Saat itulah baru diketahui nenek itu adalah warga lokal.
Ia tinggal di desa tidak jauh dari tempat mereka berada. Nenek itu menawarkan tempat persinggahan, sekaligus memberitahu bila apa yang terjadi pada Mas Damar adalah akibat dari Weltuk. Nopo niku? Apa itu? Tanya Erik. Disitulah si nenek yang mengaku bisa menyembuhkan Mas Damar bercerita, Weltuk itu adalah demit, lelembut, penunggu sungai yang marah sama Mas Damar karena tanpa sengaja, Mas Damar sudah mengencinginya. Akibatnya, Mas Damar diselentek, dikeplak. Arya kemalunya, ragu dan khawatir awalnya. Ketika si nenek yang dipanggil Mbah Dok itu menawarkan Mas Erik dan Mas Damar untuk mengikutinya ke desa tempatnya tinggal, tapi karena keadaan saat itu benar-benar darurat, memaksa. Mas Erik akhirnya setuju, diboponglah Mas Damar. Dengan kondisi itu, selama perjalanan, si nenek bercerita banyak hal. Salah satunya mengatakan permisi kalau mau buang hajat atau apapun. Mereka tidak terlihat bukan tentu tidak ada, meskipun hanya sekedar izin dengan suara berbisik pun, mereka bisa mendengar, termasuk Wanggul yang sekarang, mengikuti Mas Erik, kaget. Mas Erik kemudian bertanya dengan muka ngeri. Wanggul apa Mbah? Si nenek berhenti, melihat jauh ke belakang, di sana ia menunjuk, hantu wanita yang mati karena kecelakaan, lehernya patah, dan dari tadi dia ngikutin kamu. Wangi apa yang kamu cium? Mas Erik pun mengatakannya. Sembujo, si nenek mengangguk. Rapopo nek sembujo, gorong ambu batang yokan, nek iku baru bahaya, tidak apa-apa kalau sembujo, kalau bau bangkai, nah itu baru berbahaya. Sebenarnya, kata Mas Erik, bahasanya si nenek ini Jawa halus. Tapi karena GW gak bisa, pakai bahasa Jawa halus, pakai bahasa Surabayaan aja ya. Mohon maaf, terus yok nopo Mbah, sampai kapan kulo bakal dituti, lalu bagaimana Mbah, sampai kapan saya akan diikuti, bar engkok ngaleh dewe, biarkan saja, nanti juga pergi sendiri, kata si Mbah. Benar rupanya. Di depan, terlihat sebuah desa, namun, desanya ini tidak terlalu besar, rumah-rumahnya terbuat dari anyaman bambu, pokoknya sangat jauh berbeda dengan kondisi rumah zaman sekarang yang dibangun dengan bata dan semen. Tepat di sudut rumah paling ujung, gentingnya terbuat dari ranting dengan ditutup daun kelapa kering. Si Mbah mempersilahkan masuk. Turokno kunusek kancamu, tidurkan dulu temanmu di situ. Si Mbah masuk ke ruangan dalam, sedangkan Mas Erik dan Damar ditinggal di teras rumah. Ada bangku besar untuk merebahkan badan Mas Damar. Mas Erik masih gak habis pikir. Hanya karena kencing bisa seperti ini, selidik demi selidik, Mas Erik melihat ke sana kemari. Tatapannya menyapu dari rumah ujung ke ujung, hanya ada 13 atau kurang rumah di sini, dan sebelumnya ia tidak pernah dengar di daerah ini ada desa. Namun, tengah malam seperti ini, desa ini sunyi dan sepi, cukup membuat ngeri si Mbah keluar. Di tangannya, ada kendi, ngumbi iki, terus pas ngumbi ngadep kidul ben penyakitnya minggat nang kidul yole. Minum ini lalu pas minum nanti menghadap ke selatan, biar penyakitnya pergi ke selatan yanak. Berusaha keras berdiri, Mas Damar menenggak air itu. Sak iki melbu ae nang omah, ojok metu sek. Ben balasado, ene ngalih disek. Sekarang masuk rumah, jangan keluar dulu, biar bencananya bisa pergi. Mas Erik tidak paham maksud si Mbah saat mengatakan balasado. Namun Mas Erik mengiyakan tawaran itu, kali ini mereka yakin, Mbah, yang menolong mereka mungkin memang manusia, di dalam rumah, persis seperti yang dibayangkan Mas Erik. Rumah desa yang benar-benar seperti pedalaman, tidak mungkin ada listrik, bahkan peralatannya semua benar-benar lawas. Mas Damar sudah tertidur lelap setelah dipersilahkan untuk istirahat. Saat itulah, kaget bukan main, Mas Erik mendengar suara gamelan itu. Sekarang Mas Erik baru paham, mungkin rombongan itu adalah rombongan orang-orang desa ini, namun,
Kenapa musik gamelannya seperti dekat sekali? Si Embah menuju ke pintu dan membukanya. Di depannya ada anak kecil. Wajahnya pucat, dan ekspresinya tidak menyenangkan. Semakin dipandang, membuat hati Mas Erik jadi gelisah sendiri. Si Embah tampak mengobrol lama. Mencoba mencuri dengar, Mas Erik hanya mendengar kalimat patah dua, kalimat yang didengar Mas Erik hanya wayahe, sedo, bolo, randa, giliran, mati, saudara, ilmu. Habis itu, pintu ditutup, si Embah kembali masuk dan mengambil kain, lalu menutup kepalanya dengan kain itu. Di sana, Mas Erik pun bertanya, Bade pun di Embah. Mau kemana Embah? Saat itulah si Embah menawarkan Mas Erik apakah mau ikut atau tidak. Tawaran itu awalnya membuat ragu Mas Erik, karena ia harus menjaga Mas Damar. Tapi ada keinginan besar yang membuat penasaran, terutama bila melihat wajah anak pucat itu. Seperti ada sesuatu yang ganjil, Mas Erik pun ikut. Setelah lama menimbang-nimbang keputusan. Rupanya, Mas Erik dibawa di sebuah rumah, di depannya banyak orang sudah menunggu, benar dugaannya. Ada gamelan yang ditabuh di antara kerumunan itu. Tidak beberapa lama, pandangan Mas Erik menuju ke pintu rumah, keluar 4 lelaki setengah baya. Mereka mengangkat keranda mayit, yang membuat Mas Erik tidak nyaman. Dalam pikirannya ia bertanya-tanya. Tadi bukannya sudah melakukan prosesi pemakaman? Kok diadakan pemakaman lagi? Di sanalah, si Embah yang memimpin. Ia berjalan di barisan depan, karena sudah setengah jalan. Mas Erik pun terpaksa mau tidak mau harus ikut. Di sepanjang perjalanan yang naik turun, tampak wajah-wajah itu menunjukkan ekspresi sumringah. Hal-hal ganjil seperti itu yang membuat Mas Erik gak habis pikir. Namun ia mencoba menahan diri. Sampailah mereka di sebuah tempat. Ada 2 tanah lapang yang kesemuanya sama, pemakman kembar, setidaknya itu yang terlihat. Si mayit sudah diturunkan dan ketika keranda dibuka, Mas Erik hanya diam bengong melihat sesiapa yang akan dimakamkan hari ini. Rupanya, yang akan dimakamkan malam ini adalah bocah yang tadi berdiri di depan pintu si Embah. Jan Iukeilah, batin Mas Erik, seolah gak percaya apa yang dia lihat. Semakin dilihat, wajahnya semakin sama persis dengan apa yang Mas Erik saksikan. Tidak mungkin ia salah lihat. Gewe yang dengar Mas Erik cerita menatap bingung. Sudi opo Mas? Cah sing dikur iku podo embek cah sing gedor lawang embah iku? Maksudnya gimana Mas? Anak yang dikubur itu sama persis sama anak yang gedor pintu itu kah? Mas Erik menghisap rokoknya, lama, lalu, mengangguk, mungkin, gak mungkin kata Gewe mencoba berkilah. Namun sanggahan Gewe hanya dijawab dengan wajah murung Mas Erik. Gak cuma itu, Mas Damar yang terkenal realistis pun hanya diam, matanya tertuju pada segelas kopi yang mulai dingin. Malam melanjutkan ceritanya, mau tidak mau, Mas Erik menyaksikan prosesi pemakaman itu. Di tengah pemakaman, Mas Erik melihat gelagat yang aneh, di mana semua orang tampak sedang menari-nari. Beberapa bernyanyi dengan nada gamelan mengalun-alun. Yang lebih membuat Mas Erik tidak bisa mengerti, adalah si bocah dikubur dengan mata masih terbuka lebar. Gewe gak bisa bedain antara mau ketawa atau menahan ngeri mendengar cerita Mas Erik. Piye maksude Mas? Cah iku es mati opo durung asline? Gimana sih maksudnya? Itu anak sudah mati apa belum sebenarnya? Mas Erik masih diam lama, kemudian Mas Damar memotong cerita Mas Erik. Hening. Sepi. Sunyi. Setidaknya itulah yang dirasakan Mas Damar. Ia terbangun meski mata masih terkantuk-kantuk. Dilihatlah ke sana kemari, ia baru ingat, ia baru saja terlelap di atas ranjang rumah seseorang, seorang wanita tua yang menawarkan rumahnya, dicarinya Mas Erik N.
Mas Erik namun tidak ditemukan kawan seperjalanannya ini, maka, dengan tatapan kebingungan sekaligus penasaran, kemana semua orang pergi. Mas Damar mencoba memanggil-manggil Mas Erik, namun tak kunjung ada jawaban, begitu juga dengan wanita tua itu, dengan keadaan masih linglung. Ia melihat kondisinya, ukuran tes isnya belum normal, namun jauh lebih baik dibandingkan beberapa saat yang lalu. Mas Damar berdiam diri sebentar, dilihatnya langit-langit dari teras rumah, masih gelap. Ucapnya dalam hati. Artinya, satu malam, belum terlewati, Mas Damar pun kembali masuk ke rumah yang lebih terlihat seperti gubuk itu. Sampai, ia merasa penasaran dengan ruangan dalam milik si wanita tua itu. Dengan perlahan, Mas Damar mendekat. Di dalam rumah, Mas Damar mencium bebauan yang familiar, rupanya itu adalah bau dari daun sirih yang digunakan wanita tua itu. Bagaimana Mas Damar tahu bebauan itu? Karena rupanya, Mas Damar sudah sering menciumnya di rumah MBH buyutnya yang juga menggunakan itu untuk pembersih gigi. Tangan Mas Damar cekatan memeriksa rumah itu. Meski tidak sopan, rasa penasaran Mas Damar begitu besar. Matanya sibuk mengawasi ini itu, sampai pandangannya menangkap sebuah kotak dengan ukiran Majapala, sebuah ukiran khas Jawa. Mas Damar pun mendekat. Pelan, 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 rupanya, kotak itu tidak dikunci. Dengan leluasa Mas Damar pun mengangkatnya. Namun, perasaan Mas Damar mendadak tidak enak. Bebauan yang awalnya didominasi bebauan daun sirih tiba-tiba lenyap begitu saja, berganti menjadi bebauan seperti kentang atau umbi kayu yang dibakar. Semua orang tahu, bebauan itu bebauan apa. Biasanya, ketika mencium bebauan lenguh seperti itu maka artinya, tidak jauh dari tempatmu berdiri, ada makhluk familiar yang sudah terkenal sedang mengawasimu. Pocong. Namun, Mas Damar belum tahu akan hal ini, ia nekat membuka kotak itu. Begitu kotak dibuka, Mas Damar menatap heran, karena yang ia lihat hanya tumpukan pakaian bernuansa warna putih, tertumpuk berantakan begitu saja, maka Mas Damar bersiap menutupnya lagi. Namun, tiba-tiba dia curiga dengan pakaian itu, diambillah satu helai pakaian. Dan ketika pakaian itu terangkat di tangannya, ia memeriksa dengan seksama, sampai ia yakin dan menatap ngeri pakaian itu. Rupanya itu adalah kain kafan yang sudah diikat sedemikian rupa, membentuk sampul untuk membungkus mayit. Mas Damar sontak melempar pakaian itu begitu saja. Tiba-tiba, ketika Mas Damar bersiap untuk pergi dari tempat itu, matanya tercekat. Menatap sosok yang tengah berdiri tepat di depannya. Matanya hitam dan wujudnya sangat mengerikan. Kini ada sosok pocong tengah berdiri tepat di depannya, ingin segera pergi. Namun kaki Mas Damar malah kaku tak mau digerakkan, sementara si pocong masih berdiri memandanginya. Bila ada satu permintaan yang bisa Mas Damar minta, mungkin ia akan meminta untuk jatuh pingsan. Sungguh, peristiwa itu benar-benar peristiwa tak terlupakan. Disitulah, akhirnya Mas Damar mendengar suaranya, lirih, namun membuat bulu kuduk berdiri. Si pocong mengatakannya. Tali pocong, Mas Damar masih mematung, ketakutan benar-benar mengeraskan syarafnya, hingga suara pintu terbanting membuat Mas Damar tercekat panik. Dilihatnya si Embah sudah kembali dengan wajah marah dan memaki. Entah apa yang terjadi, ia melihat si Embah mencengkram ujung kain kafan si pocong, menyeretnya dengan tangan kosong lalu melemparkannya tepat di kebun belakang rumah gubuk itu. Kejadian yang baru saja terjadi, membuat Mas Damar tidak habis pikir. Wanita itu menatap Mas Damar dengan tatapan dingin sembari berujar, "Nekra, eroh opo-opo, ojo gerusak-gerusuk yole, nyo onok regane, jika kamu tidak tahu apa-apa, jangan sembarangan ya nak, nyawamu ada harganya." Kalimat itu masih terbayang di pikiran Mas Damar bahkan hingga saat ini. Mas Erik baru sadar, sedari tadi,
si Embah tidak kelihatan, padahal ia ikut karena si Embah yang menyuruhnya, ditambah rasa penasaran. Kenapa memakamkan seseorang saja sampai ambil waktu selarut ini? Disinilah Mas Erik dibuat kaget. Loh, tali pocong dibukaiku loh, kenapa tali pocongnya belum dibuka? Namun, tak seorang pun mendengarkan peringatan dari Mas Erik. Mereka tetap menutup lubang kubur dengan tanah. Disinilah Mas Erik merasakan firasat teramat buruk, desa edan, desa gila. Maka, ia segera meninggalkan tempat itu. Sampai di rumah si Embah, Mas Erik melihat Mas Damar. Mata mereka saling menangkap satu sama lain. Di sini, mereka curiga, desa ini mungkin bukan desa manusia. Namun ada hal yang lebih besar dari semua itu. Ada misteri apa yang disembunyikan di desa ini? Di tengah kebingungan, langkah kaki si Embah mengejutkan mereka. Wajahnya yang sempat mengeras ketika melihat Mas Damar kini sudah berubah seperti sedia kala. Seperti saat pertama kali mereka bertemu dengan si Embah. Kamar wes si Embah siapke, nak kamarnya sudah disiapkan. Mau tidak mau, mereka pun masuk ke sebuah kamar yang asing. Tidak ada hal yang menarik selain ranjang dengan lasa, tikar anyaman, sebagai alasnya. Namun, mereka sepakat, keganjilan semua peristiwa ini seperti mengerucut pada sesuatu. Namun, belum ada yang berani menarik kesimpulan, sampai di tengah keheningan ketika mereka sudah saling merebahkan tubuh untuk sekedar membuang lelah. Terdengar suara yang tidak asing lagi di telinga mereka. Suaranya riuh, namun sangat tipis, seperti dari tempat yang jauh. Itu adalah suara pitik, ayam, yang pernah terdengar. Mas Eriklah yang pertama bangun. Ia melihat ke sana kemari untuk memastikan sesuatu sampai, Mas Erik akhirnya menggoyangkan badan Mas Damar. Ia baru sadar, wajah Mas Damar terlihat pucat pasi, seperti menyembunyikan sesuatu. Mar, krungu ora? Mar, dengar apa tidak? Mas Damar masih diam, mencerna setiap kalimat Mas Erik, sampai akhirnya ia mengatakan, Rik, awakmu percoyo, pocong ora? Rik, kamu percaya gak sama pocong? Kalimat itu mengingatkan Mas Erik dengan peristiwa yang baru saja ia alami. Matanya menatap tajam Mas Damar. Ia tidak tahu harus menceritakannya dari mana. Aku tahu krungu, jar ene, suara pitik, iku nunjuk kenek onok pocong go sekitar kene. Aku pernah dengar, katanya, kalau dengar suara ayam, artinya ada pocong di dekat sini, Mar. Akhirnya Mas Erik menceritakan kejadian yang menimpanya. Deso iki gak beres, ayok minggat ae, NDKMUS gak popotoh, Mar, desa ini gak beres, ayo pergi saja, tes ismu sudah gak papakan. Mendengar itu, Mas Damar kemudian juga mengatakannya. Rik. Koyoke si Embah iki, Rik sepertinya si Embah, belum selesai melanjutkan kalimat itu, tiba-tiba mata Mas Damar menatap ke jendela kamar yang hanya tertutup gorden. Di sana, ia melihat wajah mengintip. Rik. Minggat ae tekan kene, Rik ayo kita pergi saja dari sini, opo tuh? Onok opo? Ada apa? Go cendelo, go cendelo. Di jendela. Di jendela, Mas Damar menunjuk ke arah jendela, go cendelo onok si Embah. Di jendela ada wajah si Embah, kaget. Saat itu juga Mas Erik langsung mengemasi barang bawaannya, diikuti Mas Damar. Mereka bergegas keluar dari rumah itu, namun, baru saja membuka pintu kamar. Di depannya, si Embah berdiri, wajahnya menatap Mas Damar dan Mas Erik bergantian. Kate nang endi tule, mau kemana nak? Mas Damarlah yang pertama maju. Embah, ngapunten. Kulo bade mantok mbah. Embah, mohon maaf, kami mau pulang. Muleh nang endi, pulang kemana? Ten gria kulo Embah, ke rumah saya sendiri Embah. Si Embah awalnya hanya berdiri, namun perlahan-lahan, tubuhnya tertekuk, lalu membungkuk menatap mereka dengan senyuman paling mengerikan yang pernah Mas Erik dan Mas Damar lihat seumur hidup. Penyakitmu wes waras le? Penyakitmu sudah sembuhkah nak? Mas Damar terdiam lama. Di sini,
Mas Erik yang kemudian maju. "Embah, panjenengan, sinten asline? Sebenarnya Anda itu siapa?" Saat itulah, senyuman buruk rupa itu menjelma menjadi suara tawa yang membuat Mas Erik dan Mas Damar menggigil karena ngeri. Bulu kuduk mereka berdiri, dan dada mereka berdetak tanpa henti. "Deso Gondomait, desa perenggut nyawa," kata si Embah, dengan langkah tertatih mendekati Mas Erik dan Mas Damar yang beringsut mundur. "Sopo wes mlebu deso iki, ra bakal isok mulehle, wes, nuruto omong si Embah. Sesiapa yang sudah masuk ke desa ini, tidak akan bisa keluar, nurut saja sama ucapan saya." Di tengah keheningan itu, suara ayam yang lirih itu terdengar semakin sering. "Krungu suara iku le? Kalian mendengar suara itu nak, eroh artine?" Tahu artinya, Mas Erik dan Mas Damar masih menjaga jarak dari langkah si Embah, Mait, pocong. Setelah mengatakan itu, seolah ada sesuatu yang membuat perasaan Mas Erik dan Mas Damar tidak enak. Benar saja. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba terdengar suara pintu dibanting dengan sangat keras. Masalahnya adalah setelah suara bantingan itu, gubuk yang terbuat dari bambu itu, serempak terdengar suara gebrakan di semua sisi. Si Embah tertawa semakin keras, nyali Mas Erik dan Mas Damar benar-benar dipaksa sampai ke titik frustasi, karena tidak ada yang bisa ia lakukan. Seolah-olah kejadian ini seperti mimpi belaka. Suara-suara itu mengisyaratkan satu hal, di sekeliling rumah pasti ada sesuatu. Si Embah yang awalnya membungkuk, kemudian mulai terjerembab di atas tanah, dengan mata mendelik, melotot ke arah Mas Erik dan Mas Damar. Si Embah mulai merangkak. Kedua kaki si Embah seperti lumpuh, ia merangkak hanya menggunakan tangannya, dengan bibir yang komat-kamit entah apa yang diucapkannya. Si Embah terus mendekat, Mas Damar sudah mulai melantunkan doa, meminta agar sesiapapun bisa menolongnya. Mas Erik hanya terdiam sembari meracau, "Janka, Janka." Saat itulah, tercium aroma familiar yang seolah menyadarkan Mas Erik dan Mas Damar. Aroma itu adalah aroma sembujo. Aroma itu semakin menyengat, suara ramai yang sedari tadi menciutkan nyali Mas Erik dan Mas Damar perlahan sirna. "Go emburi onok lawang rik, di belakang ada pintu rik," teriak Mas Damar. Mereka bergegas lari, dan si Embah masih berusaha mengejar. Dilihatnya kotak yang Mas Damar lihat tadi. Namun segera ia tepis pikiran-pikiran yang masih menyimpan tanda tanya. Apa maksud dari kain kafan itu? Yang ia lihat pertama dari halaman belakang rumah adalah berpetak-petak tanaman singkong. Aroma sembujo masih tercium menyengat. Anehnya, hanya Mas Erik yang menciumnya. "Melok aku mar, ikut aku mar." Entah terjepit atau apa, Mas Erik merasa aroma ini seperti memberinya jalan benar saja. Langkah mereka perlahan menuju ke tanah hutan. Pepohonan yang sedari tadi menjadi penanda perjalanan mereka kini mulai mereka telusuri. Mas Erik meyakinkan Mas Damar, desa itu dihuni oleh mayat. Pertanyaannya adalah, kenapa mayat harus dikuburkan lagi? Kain kafan rik. Opo onok hubungane? Kain kafan rik, apa ada hubungannya? Mas Erik terlihat bingung. "Go kotak sing nang pawon, akeh kain kafan ditumpuk, di kotak yang ada di dapur, ada banyak kain kafan." Mas Erik dan Mas Damar masih berpikir. Sampai, ia baru sadar. Di tempat mereka berdiri, mereka tidak sendirian lagi. Dari balik pohon, banyak sepasang mata yang mengawasi, dan setelah diperhatikan lagi, itu adalah sosok pocong. Tidak hanya satu pocong namun hampir ada puluhan pocong. Mas Damar dan Mas Erik terdiam mematung sendiri-sendiri. Mas Damar lah yang mendengar suara-suara mereka. Tali pocong, krungu ora Rik, dengar apa tidak Rik, krungu opo? Dengar apa, tali pocong, tali mayit. Setelah mendengar itu, Mas Erik baru paham. Kuburan. Kuburan mar, mayite tali pocong di mayatnya. Rung onok sing dibukak, belum ada yang dibukak.
mereka pun berlari, membiarkan pocong-pocong itu mengikuti. Yang mengerikan, pocong-pocong itu terbang di atas mereka. Kuburannya Nang Endi. Kuburannya di mana? Nang kono, di sana. Itu ngapain pocongnya ngikutin gitu mas? Tanya Gewe yang penasaran. Mas Damar menatap Gewe, mencoba berpikir sebelum bilang. Ini cuma asumsi sih. Tapi kayaknya ada hubungannya sama embah-embah yang kami temui, kata Mas Damar. Mas Erik seperti mengiyakan ucapan Mas Damar. Di tengah gelapnya hutan, Mas Damar dan Mas Erik gak berhenti berlari. Alasannya, manusia normal mana yang gak ketakutan diikuti hampir selusin atau lebih kain kafan terbang ke kiri dan kanan sembari mendengar mereka mengatakan tali pocong di sepanjang perjalanan. Setelah menembus rimbun semak belukar dan naik turun di tanah menanjak, Mas Erik menunjuk sebuah gubuk satu-satunya. Mas Erik tahu, gubuk itu penanda kuburan kembar itu. Kenapa disebut kuburan kembar? Rupanya, ada dua pemakaman yang sejajar dan hanya terpisah oleh pagar bambu. Pasak yang digunakan untuk setiap makam pun hanya menggunakan pasak kayu, yang kebanyakan sudah lapuk tanpa ada penanda sesiapa yang dimakamkan di sana. Di sini keanehan terjadi. Pocong yang sedari tadi terbang di atas mereka, tidak ada satupun yang terlihat lagi. Mereka lenyap. Meski begitu, suara ayam yang pernah mereka dengar dari jarak yang jauh, kini terdengar sangat dekat. Dekat sekali sampai Mas Erik berasumsi, suara ayam itu kemungkinan berasal dari pemakaman ini. Masalahnya, di mana ayam itu berada, lain hal Mas Damar. Kini, ia bisa menciumnya, aroma sembujo yang hanya tercium di hidung Mas Erik, kini tercium juga di hidung Mas Damar. Wangi, kata Mas Damar, sembari melihat ke sana kemari, hingga Mas Erik menunjuk sesuatu, gundukan tanah, tempat pemakaman yang pernah Mas Erik lihat. Gok kuno, mayit sing dikubur mau, semakin dekat. Suara ayam terdengar semakin jelas, dan benar saja, dari jauh, terlihat seseorang sedang menggaruk-garuk tanah. Di sekitarnya, banyak dikelilingi ayam berwarna hitam legam, ayam cemani, kata Mas Erik. Mereka melihat dari jauh apa yang siluet asing itu lakukan. Asu, teriak Mas Erik saat siluet itu melihatnya. Laiku laksi embah, katanya. Bukan takut lagi, tapi Mas Erik langsung lari, meninggalkan Mas Damar yang baru sadar yang dikatakan Mas Erik benar sekali. Si embah yang sedari tadi tersaruk-saruk, mengejar mereka. Di tengah kepanikan itulah, aroma sembujo yang misterius itu tercium lagi. Lebih kuat dan mereka berdua bisa menciumnya, sangat jelas. Jem T. Onok opo se ambek alas iki, J. Ada apa sih dengan hutan ini? Disitulah entah karena kepepet atau apa, mereka malah mendekat ke sumber aroma sembujo itu yang padahal mereka berdua tahu bahwa itu adalah aroma dari Wanggul. Namun, setidaknya aroma itu benar-benar membawa mereka ke jalanan yang tidak asing lagi. Mas Damar yang mengikuti Mas Erik dari belakang. Hanya mendengar sekelibet suara meraung, keras sekali seperti suara macan, tanpa memperdulikan apapun dan bagaimanapun, tiba-tiba mereka sudah sampai di tempat yang mereka cari selama ini. Pos kedua, di sana mereka bisa melihat pagar besi. Tempat di mana cagar satwa beroperasi, dengan keringat dingin, mereka mendekat, ada sumber cahaya di dalam, digedorlah pintu dan keluar pemuda setengah baya, memandang mereka dengan tatapan curiga. Sampean-sampean yang ninggalin KTP di pos 1 yo. Kalian yang ninggalin KTP di pos 1, mereka pun mengangguk, saat itu juga, si petugas melapor. Tidak ada yang tahu satupun dari mereka bila bukan karena si petugas yang mengatakan sudah 2 hari sejak pencarian mereka dimulai. Goblok. Neket ngope lapo lewat kene. Lewat mau jela isok seh, bodoh. Kalau mau naik ke P kenapa lewat sini, kan bisa lewat Moj. Sudah 2 jam mereka diceramahi oleh pemuda paruh baya itu, wajahnya tampak sangar seperti sudah lama menahan luapan amarah. Mas Erik dan Mas Damar hanya diam mengangguk. Pasrah. Bingung, tidak tahu harus mengatakan apa. Setelah beberapa saat,
barulah terdengar suara motor mendekat, dan yang masuk kemudian adalah seorang pria, yang mungkin 10 tahun lebih tua. Ia hanya mengenakan kaos kutang dengan sarung dililitkan di tubuhnya, wajahnya tidak kalah sangar. Ia menatap Mas Erik dan Mas Damar. Kalimat pertama yang ia ucapkan bukan luapan amarah seperti penjaga di pos 2, tapi hanya pertanyaan yang membuat Mas Damar dan Mas Erik diam lama. Isih urip tu awak-awak iki? Masih hidup ya kalian-kalian ini? Ia meneguk kopi di meja, kemudian duduk bersila di depan mereka. Wes critakno kabeh, nang endi ae awak-awak iki 2 dino iki? Sudah ceritakan saja, kemana kalian selama 2 hari ini, Pak, kata Mas Damar. Onok desoyo Pak nggok kene, ada desa ya Pak di sini. Terlihat 2 penjaga itu saling melihat satu sama lain. Onok, kata si bapak. Ada, si bapak terdiam lama, sementara penjaga yang lebih muda tampak bingung. Sembari berbisik ia bertanya, nang endi onok deso Pak? Nek villa akeh nang kene. Di mana ada desa Pak? Kalau di sini villa banyak Pak, kata si penjaga yang lebih muda, sembari menghisap rokok. Wajah si bapak tampak tegang. Opo bener? Awak mek wong loro sing munggah liwat kene. Apa benar kalian cuma berdua saja waktu mendaki di sini? Mas Erik dan Mas Damar mengangguk bersamaan. Syukur, kata si bapak. Alas ter iki, pancen angker, bien, wes terkenal akeh sing tau eroh bahwa nang alas iki, onok enggon sing di, arani jenenge Petuk Sewu, wit sing keramat, sing kabar onok deso nang jero ene kuno, jenenge deso iku. Deso Gondomait, dulu, sudah terkenal bahwa banyak yang pernah lihat kalau ada tempat yang, namanya, 1000 pintu, pohon keramat, yang kabarnya bila dilihat ada desa di dalamnya. Desa ini namanya adalah Desa Gondomait. Hembusan asap rokoknya, membuat semua orang yang ada di sangar seperti sudah lama menahan luapan amarah. Mas Erik dan Mas Damar hanya diam mengangguk. Pasrah. Bingung, tidak tahu harus mengatakan apa. Setelah beberapa saat, barulah terdengar suara motor mendekat, dan yang masuk kemudian adalah seorang pria, yang mungkin 10 tahun lebih tua. Ia hanya mengenakan kaos kutang dengan sarung dililitkan di tubuhnya, wajahnya tidak kalah sangar. Ia menatap Mas Erik dan Mas Damar. Kalimat pertama yang ia ucapkan bukan luapan amarah seperti penjaga di pos 2, tapi hanya pertanyaan yang membuat Mas Damar dan Mas Erik diam lama. Isih urip tu awak-awak iki? Masih hidup ya kalian-kalian ini? Ia meneguk kopi di meja, kemudian duduk bersila di depan mereka. Wes critakno kabeh, nang endi ae awak-awak iki 2 dino iki? Sudah ceritakan saja, kemana kalian selama 2 hari ini, Pak, kata Mas Damar. Onok desoyo Pak nggok kene, ada desa ya Pak di sini. Terlihat 2 penjaga itu saling melihat satu sama lain. Onok, kata si bapak. Ada, si bapak terdiam lama, sementara penjaga yang lebih muda tampak bingung. Sembari berbisik ia bertanya, nang endi onok deso Pak? Nek villa akeh nang kene. Di mana ada desa Pak? Kalau di sini villa banyak Pak, kata si penjaga yang lebih muda, sembari menghisap rokok. Wajah si bapak tampak tegang. Opo bener? Awak mek wong loro sing munggah liwat kene. Apa benar kalian cuma berdua saja waktu mendaki di sini? Mas Erik dan Mas Damar mengangguk bersamaan. Syukur, kata si bapak. Alas ter iki, pancen angker, bien, wes terkenal akeh sing tau eroh bahwa nang alas iki, onok enggon sing di, arani jenenge Petuk Sewu, wit sing keramat, sing kabar onok deso nang jero ene kuno, jenenge deso iku. Deso Gondomait, dulu, sudah terkenal bahwa banyak yang pernah lihat kalau ada tempat yang, namanya, 1000 pintu, pohon keramat, yang kabarnya bila dilihat ada desa di dalamnya. Desa ini namanya adalah Desa Gondomait. Hembusan asap rokoknya, membuat semua orang yang ada di ruangan terdiam mendengarkan. Wajah mereka semua tegang. Masalahe, ra onok sing eroh nang endi wet iki. Masalahnya tidak ada yang tahu di mana keberadaan pohon ini. Untungnya awak-awak gak kebobok nang deso iki ambinggo awak ganjil, sampai iku kedaden. Biasane,
Si Jira isok muleh. Untungnya, kalian tidak terjebak di desa ini. Dengan membawa jumlah orang ganjil, kalau sampai itu terjadi, biasanya hanya satu yang tidak akan bisa pulang. Mas Erik dan Mas Damar saling memandang satu sama lain. Sakiki aku takon, opo sing embok rasa ene sakiki? Sekarang aku tanya, apa yang kalian rasakan sekarang? Di sini Mas Damar awalnya bingung. Apakah ia harus bercerita soal kondisi tubuhnya? Dan akhirnya dengan bantuan Mas Erik, Mas Damar menunjukkan area di mana ia mendapat musibah. Si Bapak hanya diam, tampak tidak terkejut sama sekali, seperti pernah melihat ini sebelumnya. Si Bapak menginstruksikan agar Mas Damar tidur terlentang, sementara jari-jari kakinya ditarik satu persatu, kurang lebih hampir setengah jam si Bapak memijit kaki Mas Damar. Ajaibnya, TST-nya yang membesar perlahan kembali normal. Mene ojok nguyuh sembarangan gih, besok-besok jangan kencing sembarangan lagi ya. Setelah percakapan itu, Mas Damar dan Mas Erik berpamitan pulang, saat fajar mulai menyingsing. Mas Damar yang pertama pergi. Ketika Mas Erik akan beranjak, ia kembali menemui si Bapak. Bertanya dengan wajah penasaran, "Pak, kulo tandet, neng desoniku, enten si embah wadon, sing sempet ngejar kulo bade rencang kulo, niku sinten gi?" "Pak, saya mau tanya sekali lagi, ada wanita tua yang sempat mengejar saya dan teman saya, itu siapa ya?" Wajah si Bapak tampak berpikir, kemudian berucap, "Sarti, Sarti," kata Mas Erik mengulangi. "Sampean tahu, kalau pocong itu sebenarnya bisa diikat sama ilmu hitam? Nah, Sarti itu hanya sebuah gelar. Pocong bisa dikirim untuk mencelakai siapapun, bisa digunakan untuk mengganggu bisnis orang. Nah, desa itu, dimiliki oleh si embah ini, si embah niki menungso toh Pak. Si embah ini manusia dong Pak." Si Bapak hanya diam sembari menggeleng, ia tidak bisa melanjutkan ini lebih jauh. Sekarang, dari informasi ini, Mas Erik mengambil kesimpulan, cara mengikat pocong berarti dengan memegang tali pocongnya. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, berapa banyak pocong yang sudah diikat? Dan kenapa eksistensi desa ini masih muncul? Sebenarnya, cerita tentang pesugihan pocong bukanlah hal yang baru. Banyak cerita tentang pesugihan pocong, mulai dari sebagai pelaris makanan, hingga pembawa balak atau sial bagi keluarga yang tidak disuka. Apapun itu, mungkin ujung dari cerita ini berhubungan satu sama lain dengan desa ini. Yang menjadi poin penting di sini adalah, jauh di luar akal sehat ini, memang hal-hal gaib kerap kali menyembunyikan misterinya sendiri, malam itu. Setelah selesai mendengar cerita itu, satu yang GW pelajari, pengalaman yang menimpa mereka benar-benar buat GW harus senantiasa waspada dimanapun kita berada, ibarat pepatah. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Lain kali, GW share pengalaman lain, bisa pengalaman GW sendiri, atau pengalaman teman-teman GW. Akhir kata, GW mau pamit dan senang sekali bisa berbagi cerita dengan kalian. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan pengetikan, atau jam ngaret yang kadang GW lakuin karena kesibukan aktivitas real life GW Sen.